sesuai dengan pengalaman beliau-beliau yang telah mengalami. Ya dokter tuh hanya tahu ya, tapi belum pernah mengalami. Tapi kalau dokter yang sudah pernah mengalami lebih bagus lagi, dia akan dijelaskan lebih jelas. Terima kasih untuk semuanya dan mudah-mudahan upaya kita betul-betul mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Selamat Zoom meeting ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Luar biasa buat kita semua mendapatkan motivasi bahwa compassion kita harus terus dibangun dan itu berawal tentu saja dari silaturahmi kita bersama. Jangan lupa di bulan ini akan ada cerita kita lagi dari teman-teman strokers. Dan pada hari ini kita ingin memberikan waktu yang full buat Dr. Henry Gunawan karena materinya baru banget buat kita semua. Unik banget. Belum terfikirkan oleh banyak dari kita baik di tenaga kesehatan maupun para strokers. Barangkali ada yang udah tahu tapi bahwa ini mau jadi ngetren. Nah, Dr. Henry Gunawan yang akan membawa kita. Dr. Henry, kami berharap Dr. Henry bukan cuma sekali ini ya dok ya. Karena pasti teman-teman akan lebih seru kalau nanti kita chit-chat. Tapi saya nggak mau ganggu dokter hari ini dengan chit-chat. Biar betul-betul paham semuanya. Teman-teman, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ketik di kolom chat. Dan Dr. Henry akan membaca, kemudian merespon Anda. Dan setelah menjelang akhir, tentu saja dipersilahkan bagi yang akan bertanya langsung kepada Dr. Henry. Langsung saja raise hand, buka mic, buka kamera Anda, nanti Dr. Henry yang akan menyapa Anda. Jadi, mari kita maju, hidup dalam dunia teknologi, gamifikasi untuk stimulasi bagi strokers. Dr. Henry Gunawan, saya persilahkan seluruh waktu hari ini untuk Anda. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang terhormat. Kepada guru saya, Prof. Teguh, saya sangat tersanjung Prof. Prof bisa membuka webinar kali ini. Dan guru-guru saya, senior saya, di sini saya lihat ada Dr. Chris juga. Beliau adalah senior saya di Ikatan Alumni Universitas Pajajaran. Dan teman-teman, senior-senior saya, dokter spesialis saraf, dan teman sejawat. Dan saya lihat di sini juga ada pemerhati stroke, ada Pak Joko, dan ada stroker, teman saya, Mas Aji atau Kang Aji. Mudah-mudahan saya coba sedikit sharing mengenai suatu mungkin gamifikasi. Gamifikasi ini mungkin istilahnya baru ya buat teman-teman stroker sekalian. Tapi saya harap dengan adanya paparan singkat dan sedikit sharing dari saya, bisa sama-sama kita memberikan manfaat buat stroker dan teman-teman sejawat sekalian. Sebelumnya saya ingin berterima kasih pada Mbak Ane dan Yastroki yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Topik yang diberikan panitia adalah gamifikasi stimulasi stroke. Apakah Bapak Ibu stroker pernah mendengar istilah gamifikasi sebelumnya? Mungkin ada yang pernah mendengar, ada yang belum juga dan belum familiar dengan istilah gamifikasi. Sebenarnya gamifikasi secara mudahnya adalah penggunaan game. Mungkin Bapak Ibu sekalian, stroker atau teman-teman sekalian pernah melihat pada anak cucu kita atau teman-teman kita, terutama pada milenial, penggunaan game itu menjadi kebutuhan mereka. Apalagi sekarang dengan era komputer, internet, dan semuanya itu menjadi sangat penting. Dan kalau gamifikasi ini kita bisa gunakan sebaik-baiknya, mudah-mudahan bisa berguna juga buat stroker, terutama untuk rehabilitasi dan stimulasi. Mungkin pada saat ini kita sedang mengalami suatu pandemi COVID-19. Mungkin Bapak Ibu stroker juga mengalami kesulitan untuk ke rumah sakit. Kenapa? Karena takut terpapar dan lain-lain. Jadi walaupun takut terpapar,
sebenarnya kegiatan fisioterapi atau rehabilitasi ini harus berjalan dengan baik. Walaupun kita harus bisa melakukannya di manapun, salah satunya di rumah. Bagaimana caranya? Yaitu nanti akan kita bahas dengan gamifikasi latihan-latihan dengan game. Apalagi sekarang kita lihat era revolusi industri 4.0, kita lihat di sini semua sistem terutama cyber physical akan berguna buat kita semua. Pertukaran data, big data, seperti yang Prof ungkapkan tadi, merupakan kunci. Dengan pemanfaatan teknologi, revolusi industri tahap keempat, terutama di bidang kesehatan, menjadi sangat penting. Kalau kita lihat evolusi teknologi dari 1G sampai 5G nanti, kita lihat semua sistem akan berevolusi. Salah satunya sistem apa yang akan mendukung, terutama dengan kemajuan 5G ini. Jadi augmented reality, virtual reality, mixed reality akan sangat banyak digunakan. Dan kita sebagai insan neurologi sudah waktunya kita mulai bergerak, kita mempelajari lebih lagi dari nol mungkin ya, tapi itu bisa membantu untuk pasien-pasien kita. Karena penggunaan teknologi ini adalah mutlak digunakan supaya apa? Kita tidak makin ketinggalan dan kita bisa membantu pasien-pasien kita. Kalau kita lihat teknologi-teknologi ini mungkin merupakan salah satu yang harus ditransformasi adalah transformasi pelayanan kesehatan dengan teknologi. Apa aja cirinya? Itu mulainya ada aplikasi kesehatan, wearable device yang dipasang di tubuh kita yang disesuaikan dengan pasien, penggunaan internet semakin lama semakin banyak dan mempengaruhi setiap segi dari kehidupan kita, salah satunya di bidang kesehatan. Kalau Bapak Ibu tahu, kalau dulu mungkin kita dokter atau tenaga kesehatan mau tensi, kita harus menggunakan sphygmometer. Tapi sekarang ada aplikasi khusus yang bisa mendeteksi berapa tekanan darah kita. Dan di Cina, kalau dulu atau sekarang masih berlanjut, kita harus berkonsultasi dengan dokter secara langsung, tapi di Cina sudah mengoperasikan klinik tanpa tenaga medis. Apalagi di era pandemi ini, telekonsultasi, telemedicine adalah salah satu perangkat yang bisa membantu tenaga medis dan pasien dengan melakukan telekonsultasi yang tentu harus dilihat juga dengan aspek etiko-legalnya. Di bidang stroke, apa aja yang kita bisa lakukan? Kalau sekarang fisioterapi, rehabilitasi stroke masih rutin kita lakukan, tapi apabila kita mempunyai suatu modalitas tambahan teknologi di sini dengan menggunakan virtual reality stroke misalnya, itu akan lebih banyak membantu karena bisa meningkatkan motivasi pasien. Mungkin kita bahas satu-satu apa saja yang akan kita lakukan untuk gamifikasi ini. Definisi gamifikasi adalah proses penggunaan konteks gaming atau game atau teknik desain game dalam konteks non-game, misalnya kesehatan, pendidikan, untuk menyelesaikan permasalahan dan melibatkan secara aktif penggunanya. Kalau kita tahu di luar sudah mulai dikembangkan suatu terapi rehabilitasi dengan menggunakan games for stroke rehabilitasi. Jadi dengan desain game-game tertentu atau gaming permainan tertentu dikawinkan dengan teknologi, kita mempunyai rehabilitasi yang lebih menyenangkan buat pasien. Tentu gamifikasi ini perlu melibatkan peran anak aktif dari penggunanya. Bisa dari serious game. Artinya apa serious game? Jadi game itu bukan hanya untuk game permainan saja, tetapi bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Salah satunya hiburan dari pelatihan, kemudian kesehatan, edukasi, dan atau aktif video game. Video game yang membantu penggunanya untuk aktif bergerak. Nah, nanti kita akan bahas juga virtual reality. Apa itu virtual reality? Adalah game yang membantu pengguna berinteraksi langsung dengan lingkungan buatan yang disimulasikan sehingga mereka benar-benar dalam lingkungan tersebut. Nanti ada berapa efek yang mungkin kita bisa ambil di sini karena bisa meningkatkan motivasi pasien, kemudian kepatuhan pasien juga akan meningkat karena pasien di sini bisa merasakan fun atau semakin termotivasi untuk melakukan fisioterapi atau rehabilitasi secara rutin. Bisa juga kita lakukan exergame. Apa itu? Yaitu video game yang membutuhkan aktivitas fisik dan teknologi.
Kalau kita lihat di sini, di penggunaan gamifikasi di bidang kesehatan mempunyai berapa manfaat buat pasien. Karena dapat meningkatkan motivasi dari pasien untuk melakukan gerakan tertentu atau fisioterapi rehabilitasi. Jadi pasien tidak hanya rutin melakukan fisioterapi atau rehabilitasi, di sini adalah unsur motivasinya. Sehingga kebosanan pada pasien untuk melakukan rutin fisioterapi mudah-mudahan bisa dikurangi dengan biaya yang mungkin lebih murah dan bisa dimanfaatkan untuk kepatuhan pasien. Pasien datang ke rumah sakit tidak sekedar untuk rutinitas, tapi pasien bisa merasakan juga aktif, perannya di sini bisa sama-sama melakukannya, karena kita bisa lihat motivasinya akan meningkat, kesenangan untuk melakukan fisioterapi akan terus meningkat. Setelah disebutkan tadi, dibagi atas aktif video game, serious game, exer game, dan virtual reality. Nanti kita akan bahas satu-satu dan contoh-contohnya. Kemudian apa sebenarnya tools gamifikasi? Kalau kita lihat dari jurnal juga sudah banyak dibahas. Bisa menggunakan sensor yang nanti kita akan lihat, exer game, mobile aplikasi, video game, dan lain-lain. Tentu modalitas ini harusnya kita sudah mulai lakukan di Indonesia untuk membantu pasien-pasien kita. Jadi, bagaimana penggunaan gamifikasi untuk stimulasi penyakit stroke? Kalau kita lihat mata laksanaan stroke, memang kita butuh suatu sistem penata laksanaan yang lebih komprehensif dengan menggunakan stroke network yang lebih terhubung satu sama lain, dan salah satunya adalah penggunaan teknologi untuk stroke. Jadi penata laksanaan ini tidak boleh terputus-putus antara di komunitas, pre-hospital, hospital, dan post-hospital. Jadi sistem ini akan lebih baik jika dilakukan secara komprehensif. Bagaimana di komunitas kita lihat gimana cara mendeteksi pasien-pasien stroke, misalnya dengan teknologi-teknologi tertentu, atau dengan pre-hospital sebelum pasien masuk ke rumah sakit kalau terjadi serangan. Di sini mulai misalnya kita butuhkan panic button untuk aplikasi sehingga kita bisa mendetek pasien stroke yang terkena stroke dan bisa kita ketahui rumah sakit mana yang harus kita rujuk. Dan tentu yang kita harus perhatikan selain itu, selain di hospital, di rumah sakit, dan setelah pulang di rumah. Karena ini dibutuhkan rehabilitasi yang terus-menerus. Oleh karena itu, pemanfaatan dengan teknologi pada penelaksanaan stroke merupakan hal yang mutlak. Kalau kita lihat telestroke, kalau di luar sudah mulai dilakukan, di mana pasien pertama kali terkena stroke tinggal mencet suatu aplikasi khusus. Panic button misalnya, di situ akan dipetakan dari adminnya, PSC atau NNC, mengetahui di mana letaknya, tinggal dikirim ambulan. Dan kita bisa tahu dari GPS, Google Map, dan lain-lain, jaraknya ke rumah sakit, yang mana yang paling dekat, dan rumah sakit mana yang dibutuhkan pasien. Tentu ini akan sangat membantu sekali pada penderita-penderita stroke, sehingga time is brain yang kita pelajari menjadi mutlak di sini. Dependent waktu bisa dikurangi untuk pasien. Untuk pasien yang post-stroke, dibutuhkan rehabilitasi atau physical therapy yang biasa kita sudah lakukan sehari-hari pada pasien-pasien stroke. Tapi dengan pemanfaatan salah satu teknologi gamifikasi, contohnya bisa membantu pasien-pasien stroke. Contohnya yang kita bisa lihat di sini, dengan penggunaan game-game tertentu, pasien menjadi lebih terbantu. Jadi pasien tidak bosan untuk menjalani fisioterapi, meningkatkan motivasi pasien. Dan gamifikasi ini bisa kita lakukan dan kita kombinasikan dengan fisioterapi pasien-pasien stroke. Untuk efeknya nanti kita lihat bisa membantu pasien-pasien menjadi lebih baik, lebih fun, lebih menyenangkan buat pasien-pasien itu sendiri. Kita lihat nanti ada berbagai jenis permainan yang sudah di-approve di luar negeri. Salah satunya adalah kita lihat serious game. Serious game artinya apa? Game-game ini kita harus berkolaborasi dengan fisioterapis. Goal terapinya mau kita lakukan, tujuannya untuk apa? Nah, kita harus berkolaborasi sehingga antara desain gamenya, permainannya dengan fisioterapi, goalnya jelas. Dan goalnya ini bisa meningkatkan motivasi pasien
Dan bisa dilakukan misalnya dengan di lingkungan rumah, apalagi era pandemi ini, pasien-pasien stroker, misalnya stroker menjadi lebih kesulitan untuk melakukan fisioterapi atau rehabilitasi rutin. Dengan meningkatkan kepatuhan pasien dan meningkatkan motivasinya, tentu akan lebih baik hasilnya pada pasien. Kalau kita lihat di sini Active Game membantu misalnya pada penderita stroke untuk bergerak, untuk memperbaiki keseimbangan dan mobilitasnya. Exert Game juga salah satu modalitas untuk pasien-pasien stroke atau stroker, terutama untuk aktivitas fisik. Jadi kita bisa mengandalkan teknologi untuk melacak gerakan-gerakan datu reaksi tubuh pada kemajuan gamenya. Dan kita bisa petakan misalnya dengan menggunakan data-data yang sudah dimasukkan ke dalam artificial intelligence, contohnya kita bisa tahu dengan game, dengan goal tertentu hasilnya bagaimana. Nah, itu bisa dipetakan dan kita bisa analisis. Salah satunya yang sudah banyak digunakan adalah Kinect, yaitu dengan yang dipelopori oleh Microsoft sebenarnya. Salah satu perangkat komputer yang sangat lumayan terkenal ya, dengan menggunakan Xbox 360. Xbox ini, alat ini bisa untuk mendeteksi gerakan-gerakan pasien misalnya. Sehingga pasien juga lebih mengetahui proses-proses yang lebih untuk pasien-pasien ini. Kinect juga bisa mengenali suara, gerakan dalam ruangan, dan gerakan ini bisa dilakukan atau terdeteksi lebih dari satu orang dalam satu layar, contohnya. Jadi kalau kita mau bergerak atau stroker untuk mau latihan, jadi kita mengetahui dari sensor data ini gerakan-gerakan mana yang harus dimaksimalkan dan gerakan-gerakan mana goal kita. Dan semua mulai bisa dilakukan. Ini adalah video yang mungkin berguna buat stroker atau Bapak Ibu yang kita lihat ya. Di sini diceritakan ada stroker yang menderita stroke yang masuk dalam rehabilitasi room. Kita lihat di sini ya. Jadi tujuannya adalah untuk menghindari kebosanan atau kelelahan ya pada fisioterapi atau rehabilitasi yang sudah biasa kita lakukan. Pada pasien-pasien ini bisa dilakukan nanti dengan virtual room, bisa melatih, dan gerak-gerakannya itu bisa terekod atau bisa kita analisis. Dengan goal tertentu yang tentu semakin hari goalnya semakin meningkat, tujuannya motorik, kemudian keseimbangannya akan lebih baik. Simbangan dan lain-lain juga menjadi sangat penting di sini goalnya. Dengan menggunakan Xbox 360. Dengan virtual Kinect, penelitiannya banyak yang sudah terbantu. Dan di sini adalah unsur gamifikasinya, fun, motivasi pasien juga otomatis akan lebih baik jika dibandingkan dengan rehabilitasi biasa pada pasien. Oke, yang kedua, Nintendo juga sudah mengeluarkan salah satu Wii Fit, yaitu adalah game konsol dari Nintendo. Ya, kita lihat pasien menggunakan alat tertentu, game konsol, dan bisa didetek gerakan-gerakannya dengan menggunakan aplikasi yang disesuaikan. Misalnya adalah untuk Wii Fit bowling, untuk bowling tertentu ya, untuk olahraga. Nah, dari penelitian motorik, keseimbangan, kemudian koordinasi pada pasien bisa meningkat. Tentu permainan-permainan ini kita sesuaikan dengan kondisi pasien-pasien stroke. Tujuannya apa? Ya tadi kembali lagi untuk modifikasi pasien ya. Ada penelitian gangguan keseimbangan merupakan kejadian yang paling sering atau defisit yang sering terjadi pada penderita stroke. Bisa mengganggu motorik, aktivitas sehari-hari, dan menimbulkan resiko jatuh. Fisioterapi dilakukan pada pasien untuk
gangguan keseimbangan, tapi karena dia repetisi, kemudian terus-menerus menjadi tidak menantang lagi buat pasien. Jadi motivasi, kepatuhan pasien bisa menurun dan otomatis outcome yang dirasakan pasien juga bisa menurun. Dengan teknologi, misalnya dengan WeFit Balance ini, motivasi akan meningkat, lebih menyenangkan, dan bisa mudah dilakukan dimanapun, salah satunya di rumah. Jadi kepatuhan akan meningkat dan efek terapi juga bisa meningkat pada pasien-pasien. Dan yang terakhir kita akan bahas adalah virtual reality, yaitu penggunaan teknologi virtual reality pada penderita stroke. Apa itu virtual reality? Yaitu penggunaan teknologi yang membuat penggunanya dapat berinteraksi langsung dengan lingkungan buatan yang disimulasikan di komputer, sehingga pengguna benar-benar merasa berada dalam lingkungan tersebut. Jadi pengguna bisa menggunakan suatu alat namanya HMD, Head Mounted Display, yang bisa diciptakan konten-kontennya dengan disimulasi komputer. Keuntungannya apa? Pasien jadi benar-benar berada dalam lingkungan tersebut. Tipe-tipenya itu adalah imersif, artinya apa imersif? Jadi pengguna benar-benar berada di lingkungan yang disimulasikan dengan menggunakan alat tertentu, contohnya HMD. Atau non-imersif, biasa yang sering kita dilakukan dengan laptop, komputer, atau semi-imersif. Jadi tidak semuanya masuk ke dalam dunia maya yang kita ciptakan, salah satunya dengan CAVE tadi ya, Automatic Virtual Environment, salah satunya simulator pada pilot contohnya. Jadi keuntungan virtual reality apa? Satu, dia akan menciptakan dunia virtual yang kita bisa ciptakan masing-masing dengan konten tertentu, imersif. Pengguna bisa benar-benar berada dalam lingkungan yang kita ciptakan, bisa mempunyai sensory feedback, salah satunya dengan penglihatan, audio, sentuhan, dan bisa dilakukan berulang-ulang secara interaktif. Penggunanya dapat berinteraksi secara langsung. Penggunaan VR di dunia medical sekarang sudah lumayan banyak dilakukan. Jadi untuk fobia, kemudian untuk stres, untuk pelatihan operasi, rehabilitasi, dan lain-lain di luar negeri. Kita lihat aplikasi ini juga sudah dilakukan di luar, terutama di negara-negara barat. Dengan kondisi-kondisi virtual reality, medical, mudah-mudahan bisa berguna. Lalu bagaimana pemanfaatannya di bidang neurologi? Untuk pasien-pasien dengan disfungsi otak, misalnya trauma kepala, stroke, penyakit-penyakit neurodegeneratif, bisa digunakan, dan sudah banyak sebenarnya penelitian-penelitiannya. Atau pasien-pasien dengan nyeri, pain distraksi, nyeri kronik, menurut penelitian sudah dapat dikurangi dengan penggunaan virtual reality. Atau dengan pasien-pasien demensia, kita sudah bisa mendeteksi mild cognitive impairment dengan menggunakan VR diagnostik misalnya. Atau dengan terapi meningkatkan kognitif pasien. Pada pasien-pasien vertigo juga sudah digunakan. Jadi tujuan virtual reality neurologi ini adalah untuk menstimulasi otak, habituasi, repetitif, imersif, interaktif, dan lebih banyak digunakan buat pasien. Selain itu, untuk pasien-pasien dengan ADHD, neuropsikiatri, penerapan-penerapan lain di bidang neuroscience, misalnya neuromarketing, itu sudah dilakukan di otak, atau dengan simulasi pada pasien-pasien bedah saraf, yang misal melakukan bedah saraf, untuk melakukan sebelumnya, dokternya melakukan simulasi dulu bagaimana cara melakukan atau pengoperasian secara baik. Efeknya apa pada otak? Kalau kita lihat pada hipokampus, dia akan meningkatkan memori dan spasial, aktivitas otak meningkat, meningkatkan neuroplastisitas, dan meningkatkan motor neuron sistem pada otak. Di sini ada video yang mungkin bisa boleh kita lihat penggunaannya untuk pasien-pasien stroke, sama penggunaan virtual reality stroke ini. Due to a stroke or brain injury. With Full Value, patients are able to complete repetitive tasks at home and supportive therapy. Combining a simple-to-use EMG biofeedback
with low-cost immersive virtual reality headsets enables you to perceive both hands as active hands again. Little, often not visible muscle activities of your affected hand are amplified by Revelio to control the full range of motion of the virtual hand. Our Revelio avatar and your therapist guide you through challenges. All our challenges are created by therapists, so you can train your affected hand in a functional way which wouldn't be possible in the real world, which helps you in the way you perceive your therapy. Jadi tujuan-tujuan terapinya bisa kita sesuaikan sebenarnya untuk pasien-pasien For more tersebut. information, what's coming up? Jadi apa perbedaan antara rehabilitasi stroke konvensional dengan virtual reality? Kalau kita lihat secara konvensional biasanya membutuhkan waktu, efeknya juga kita lihat karena kepatuhan pasien tidak baik, efeknya belum optimal. Harus intensif terus-terusan. Pasien menjadi bosan dan menghentikan sendiri. Dengan tentu biaya yang dikeluarkan pasien jadi lebih banyak karena misalnya harus terus-terusan dan kepatuhannya turun. Karena sulit untuk dilakukan di rumah. Lalu bagaimana dengan virtual reality? Dapat disesuaikan dengan tujuan fisioterapinya apa? Yang mau kita harapkan misalnya. Dengan motorik halus atau motorik kasar, tentu kita lihat berdasarkan konten yang kita ciptakan. Karena apa virtual reality bisa berguna? Karena bisa mengaktifkan mirror neuron system. Mengaktifkan neuron ketika mengobservasi gerakan yang dilakukan. Dan motivasi ini ternyata menurut penelitian bisa meningkatkan brain reward system di otak kita. Kalau kita lihat pada pasien-pasien stroke, misalnya penelitian-penelitian dari 2019 sudah memberikan satu efek yang baik pada pasien. Misalnya pasien dengan gangguan saraf motorik berat yang menggunakan virtual reality bisa mengalami perbaikan. Jadi mekanismenya bagaimana di otak? Seperti disebutkan, dia akan meningkatkan brain plasticity atau neuroplastisitas dengan motor imaginary, dengan mirror neuron system yang lebih meningkat, dan motivasi pasien juga diharapkan bisa meningkat. Otomatis dengan adanya terapi-terapi ini, kita lihat kalau penelitian di luar, EVRES atau efikasi virtual reality exercise in stroke rehabilitasi menjadi suatu alat bantu yang lebih menyenangkan buat pasien sehingga bisa mempromosikan perbaikan motorik setelah terkena stroke. Jadi virtual reality ini tujuannya untuk apa saja sebenarnya? Kita lihat untuk meningkatkan fungsional ekstremitas, untuk gait dan keseimbangan pada pasien-pasien dengan nyeri phantom, membantu juga kognisi pasien, dan yang paling penting yaitu untuk membantu supaya pasien mulai melakukan activity daily living secara lebih baik. Kalau kita lihat dari berapa literatur atau berapa jurnal, VR merupakan satu aplikasi game yang lumayan baru dan potensial sebenarnya untuk bisa dikombinasikan dengan konvensional rehabilitasi pada penderita stroke. Jadi pada VR ini yang bisa dilakukan, satu untuk rehabilitasi untuk tangan atau motorik halus dengan menggunakan wearable sensor tertentu, atau rehabilitasi untuk berjalan, kemudian keseimbangan, atau untuk pasien-pasien dengan gangguan-gangguan psikologis misalnya. Dan treatment ini sudah mulai dilakukan juga di negara-negara lain. Karena keunggulannya adalah dapat meningkatkan motivasi, repetisi, dan feedback yang lebih baik pada pasien. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat ada satu permainan Pokemon Go misalnya, dan bisa dilakukan salah satu augmented reality, bisa membantu yang belum terkena stroke misalnya untuk meningkatkan kemampuan aktivitas fisiknya buat pasien. Tantangan yang kita hadapi ke depan adalah kecacatan akibat stroke semakin meningkat. Rehabilitasi konvensional
punya suatu keterbatasan karena pasien atau stroker menjadi bosan dan kepatuhannya menurun karena harus dilakukan terus-menerus secara jangka panjang. Gamifikasi pada rehabilitasi stroke dapat meningkatkan motivasi. Pada pandemi COVID-19, telerehabilitasi stroke dan konsep gamifikasi merupakan salah satu solusi sebenarnya untuk pada stroker. Kalau kita lihat, seperti kita sebutkan tadi, aplikasi-aplikasi ini kesimpulannya adalah dapat digunakan gamifikasi pada penderita stroke. Gamifikasi neurologi merupakan peluang dan tantangan sebenarnya buat spesialis saraf, buat pasien juga pengembangan lebih lanjut menggunakan teknologi dengan telerehab sebenarnya bisa membantu pasien pada saat pandemi COVID-19. Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi. Kolaborasinya antar siapa aja, antara dokter spesialis saraf, dengan fisioterapi, dengan pembuat programnya, dengan pasien. Otomatis kolaborasi ini bisa saling bersinergi. Tujuannya apa? Supaya stroker atau penyandang stroke bisa menjadi lebih baik lagi kemampuannya. Saya ingin memperkenalkan juga, kebetulan kami dari Medisfar, saya tergabung salah satunya di Medisfar, yaitu dokter-dokter yang punya perhatian khusus terhadap virtual reality teknologi. Di sini kita lihat salah satunya kita sudah buat adalah PenCov VR, yaitu pen cover COVID-19 vaksinasi menggunakan virtual reality. Ini sebenarnya khas untuk neurologi, yaitu untuk pen distraksi dan pasien-pasien yang tripanofobia. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di sini, mungkin Bapak Ibu pernah melihat ya orang yang takut jarum suntik. Mungkin buat kita itu tidak logis, tapi buat pasien-pasien yang tripanofobia atau takut jarum suntik, takutnya tidak bisa ini lagi ya. Jadi menyulitkan sebenarnya untuk vaksinator, untuk yang mau nyuntik vaksinasi COVID-19. Kita sudah mengembangkan di sini teknologi virtual reality yang sudah saya uji cobakan di rumah sakit saya. Kita lihat di sini dengan penggunaan virtual reality, kontennya sudah kita buat dalam satu orang pakai ini sekali divaksinasi dan tidak ada ketakutan, tripanofobia, dan sebagai terapi pen distraksi di situ untuk mengalihkan nyeri pada pasien-pasien. Mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan dengan teknologi virtual reality atau gamifikasi ini bisa membantu pasien-pasien stroke, terutama salah satu modalitas yang sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Fisioterapi atau rehabilitasi rutin tetap dilakukan sebagai terapi tambahan, supaya motivasi pasien meningkat, kepatuhan pasien meningkat, dan otomatis outcome pada pasien-pasien atau stroker juga akan lebih baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Luar biasa, Dr. Henry. Terima kasih. Memang menarik sekali buat kita semua infonya. Tapi saya tahu, dokter, kita jadinya akan buat seri kedua nih, dokter. Yang seri pertama, dokter, banyak banget bilang VR, ya, banyak sekali yang ini ya. Seri kedua, saya pengen challenge ngobrol sama Dr. Henry tentang stimulasi lagi-lagi dengan teknologi digital, tapi untuk kognitif, dok. Wih, pasti banyak dong, tuh kan lihat matanya Dr. Henry udah berbinar-binar nih. Celing-celing, idenya banyak nih. Oke, rekan-rekan, Dr. Henry sekarang akan menyambut pertanyaan Anda. Dokter bisa mulai dengan yang ada di chat room, dan kemudian jika masih ada yang mau berdiskusi langsung, Anda bisa raise hand atau membuka mic-nya dan menyapa Dr. Henry. Dr. Henry akan membalas menyapa Anda dan menjawab pertanyaan. Silakan Dr. Henry, mulai dari yang di chat room juga boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari sahabat saya nih, Kang Aji ya. Apakah proses gamifikasi itu pengaruh
dengan durasi pemulihan stroke. Ada golden time-nya nggak, Dok? Ya, kalau kita lihat ya proses gamifikasi ini memang sebagai alat bantu. Jadi bisa ditambahkan pada pasien-pasien dengan rehabilitasi stroke. Dengan penggunaan gamifikasi, efeknya tadi meningkatkan kepatuhan pasien dan motivasi pasien jadi lebih meningkat. Tetap pengaruh durasinya tergantung tadi targetnya mau apa kita. Kemudian pemulihannya tetap kita butuhkan rehabilitasi secara konvensional, tapi gamifikasi juga harus mulai dimanfaatkan. Tujuannya apa? Jadi pasien-pasien jadi lebih meningkat kepatuhannya, fun-nya lebih enak, jadi proses outcome juga otomatis lebih baik. Kalau menurut penelitian, proses gamifikasi ini banyak ininya ya. Kalau untuk VR, untuk pemulihan stroke, biasanya terutama untuk upper extremity, outcome-nya bisa lebih baik dalam waktu 3 bulan. Tapi itu masih penelitian-penelitian yang kecil, tapi sekarang sudah mulai banyak dilakukan untuk penelitian-penelitian berikut. Begitu. Yang kedua, Mas Aji juga mengeluh ya, pernah ya kalau menggunakan virtual reality pusing banget. Ya, Mas Aji, untuk pertama kali memang harus dihabituasi, Mas Aji ya, Kang Aji ya. Jadi pertama kali tentu ada kita memakai alat namanya HMD atau head mounted display. Alat tersebut harus diadaptasi juga oleh kita. Biasanya kita lakukan pertama kali tidak boleh lebih misalnya dari 10 menit misalnya. Kalau sudah tidak ada efek samping, pusing atau vertigo, bisa dilakukan dengan time yang lebih banyak lagi. Terus yang ketiga, ada terapi nih dok di poli, fungsi luhur berupa game-game. Apakah itu sama dengan gamifikasi? Ya, Kang Aji, prinsipnya gamifikasi adalah penggunaan desain game untuk yang lain, di lain game, misalnya untuk edukasi, kesehatan. Jadi penggunaan ini salah satu juga gamifikasi. Kalau kita lihat di jurnal juga banyak sekali ya penggunaannya untuk kesehatan. Oke. Kemudian, terima kasih, iya, terima kasih Kang Haji, sehat selalu ya, ya. Kang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit dari saya. Sama-sama, Dok. Terus dari Mbak Mirna, Dok, kalau program terapi seperti ini wenang di bawah instansi rehab medik ya. Oke, ya. Kita sama-sama menciptakan nih. Seperti tadi saya sebutkan di akhir, kolaborasi menjadi sangat penting di sini. Jadi dokter spesialis saraf, dokter rehab medik, kemudian pasien, fisioterapis, dan yang pembuat kontennya. Kita harus kumpul bareng nih. Kita bisa menciptakan kontennya itu sesuai yang kita mau sebenarnya. Tentu dengan saling berkolaborasi dan bersinergi, kita dari rehab medik kita butuh masukan. Goal terapinya mau apa? Kita buat kontennya sama-sama. Tentu dengan advice dari masing-masing punya kompetensi bersama-sama, duduk bersama, mudah-mudahan hasilnya bisa lebih baik. Terapis yang terlibat di bidang fisioterapi dan okupasi terapi hanya sebagai pelaksananya. Ya, mungkin saya undang dari bagian fisioterapi atau rehab medik bisa bersinergi di sini. Ya, saya pernah lihat di grup Facebook, dok. Ada stroker dilakukan virtual treadmill di depannya, dibuat walking gaming, dimonitor terapis. Apakah mereka seperti di klinik terapis tersebut seperti gym? Ya, memang ada. Jadi kita lihat tadi kan ada macam-macam ya untuk VR ya. Ada semi imersif, imersif, dan non imersif. Salah satunya yang tadi ya semi imersif, salah satunya di treadmill. Kalau full immersive menggunakan tadi ya HMD, head mounted display. Kalau full immersive tadi. Kemudian kalau semi salah satunya yang tadi dari treadmill dibuat suatu layar, jadi kita bisa latih jalannya gimana, kemudian keseimbangannya bagaimana, dan kita bisa lihat kemajuannya. Ya. Apakah di Rumah Sakit PON Indonesia sudah diaplikasikan? Mudah-mudahan ya dok ya, mudah-mudahan ya Mbak Lulu ya. Karena kemarin saya sudah diskusi juga dengan Dokter Nurul. Dokter Nurul
tertarik nih sebenarnya dari Rumah Sakit PON untuk mengembangkan untuk pasien-pasien Parkinson. Nah, mudah-mudahan kita bisa menginisiasi, kita buat sama-sama dengan fisioterapi dan lain-lain untuk membuat konten khusus VR. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah sama-sama membangun jembatan antara dokter spesialis saraf dan pembuat gamingnya atau kontennya. Kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan mereka, otomatis nanti outcome-nya akan bisa dilakukan. Sekarang dokter spesialis saraf hanya melihat gaming misalnya untuk kebutuhannya saja, tapi tidak memanfaatkan teknologinya. Sebenarnya sudah ada, kita sudah punya Indonesian VR Association, yaitu jadi di bidang industri VR di Indonesia sudah bergabung dalam satu organisasi. Sebenarnya kita bisa mengutarakan kepada mereka kemauan kita nih sebagai dokter spesialis saraf atau bagian rehab medik untuk membantu pasien mau buat konten yang seperti apa gitu loh. Kalau bisa kita komunikasikan, kita bangun jembatannya, kita buatkan konten tertentu, mudah-mudahan bisa membantu pasien. Untuk konten yang saya sudah buat, PenCo VR pun sebenarnya kita bisa daftarkan sebagai hak paten kita. Dan itu bisa membantu juga buat pasien-pasien. Sehingga kolaborasi menjadi kunci di sini. Ya, kalau produknya mungkin masih terbatas memang ya, itu keterbatasan dari kita. Mudah-mudahan dengan nanti dibuat suatu gebrakan misalnya dari PP Perdosi, saya kebetulan di IT PP Perdosi, saya selalu mendorong supaya teknologi-teknologi ini kita bekerja sama dengan pembuat konten atau VR neurologi, mudah-mudahan bisa semakin dikembangkan. Tujuannya untuk apa? Untuk riset juga bisa, untuk pengembangan, dan untuk pasien. Mudah-mudahan bisa berhasil nantinya. Ya, baik, Dr. Henry. Semua pertanyaan sudah dilihat dan ditanggapi. Apakah ada yang mau menanyakan atau mendiskusikan sesuatu langsung kepada Dr. Henry? Bu Lulu ada raise hand. Coba Bu Lulu, silakan buka mic-nya Bu Lulu. Halo Mbak Lulu. Ya. Ya, terima kasih dokter. Nah, ini saya kebayangnya bukan hanya untuk terapi ya. Artinya untuk membantu ya termasuk ibu saya yang kena stroke gitu kan. Tetapi saya sebagai pendidik gitu, justru kebayangnya adalah bagaimana menstimulasi anak usia dini gitu. Ya. Iya, dengan VR ini gitu dokter. Jadi tidak hanya dari sisi ininya ya, apa namanya, dari sisi fisik motoriknya gitu, tapi juga kognitifnya. Mungkin tadi juga seperti disinggung oleh dokter Anda gitu ya, bagaimana yang dikembangkan untuk kognitif gitu, dari bukan sebagai terapi tetapi sebagai stimulasi. Gitu. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Lulu, pertanyaannya keren banget pertanyaannya. Memang kalau kita lihat penggunaan VR itu banyak Mbak Lulu. Bisa untuk menstimulasi otak, kemudian untuk fisioterapi dan lain-lain. Salah satu yang sudah kita kembangkan juga karena pandemi COVID-19, kemampuan belajar luring menjadi terbatas. Jadi saya juga sudah mengembangkan namanya aplikasi Kadavar Neuro. Jadi kita membuat pembelajaran jarak jauh, neuroanatomi, supaya peserta didik itu melihatnya, kalau dulu saya belajar dulu ya, saya harus bawa textbook atau melihat meja anatomi langsung gitu loh. Jadi dengan aplikasi yang sudah saya pernah buat, peserta didik bisa belajar neuroanatomi langsung dari gadgetnya, melihat tampilan organ-organ saraf di otak dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Dengan pengembangan-pengembangan lebih baik, dengan lebih banyak, mudah-mudahan tadi stimulasi otak buat anak juga merupakan peluang sebenarnya Mbak Lulu untuk anak. Tentu kita harus melihat dari studinya nanti dengan jurnal-jurnal tertentu, kemudian apa yang harus kita dikomunikasikan dengan pembuat kontennya, itu dibutuhkan memang kolaborasi. Duduk bersama, kita lihat nanti misalnya untuk fisioterapi, manual book-nya harus jelas, misal SOP-nya, tujuannya apa,
kita harus bisa komunikasikan. Memang harus ada yang membridging atau menjembatani antara kesehatan dengan teknologi. Karena sekarang kita jalan sendiri-sendiri nih. Teknologi sebenarnya sudah ada, tapi mereka tidak tahu mau digunakan seperti apa. Sedangkan kita punya teorinya, tapi kita tidak bisa membuat teknologinya. Dengan sama-sama duduk bersama, otomatis nanti dari dunia kesehatan, misalnya dari pendidik, yang mau kita inginkan pembuatan kontennya seperti apa. Nah, itu bisa kita komunikasikan dan mulai kita buat jaringannya supaya nanti kita lebih baik lagi membantu pasien, tidak hanya untuk penyakit-penyakit, tapi untuk stimulasi, untuk diagnostik juga bisa kita lakukan tergantung dari konten yang kita buat. Terima kasih Mbak Lulu. Baik, untuk teman-teman yang lain. Boleh dok. Ada pertanyaan? Izin dokter. Ya betul dokter. Terima kasih waktunya dok. Ya. Terima kasih dokter Yandri, terima kasih dokter Rana. Jadi ini sangat menarik dok, karena memang kami bergerak di stroke neurorehabilitasi ya. Dan saya sudah beberapa kali komunikasi sama dokter Yandri dan baru sekarang bisa melihat secara overview tentang hal ini, kira-kira itu sangat menarik buat saya. Karena ini kita di media stroker dok, saya mungkin ada dua hal yang menjadi poin penting menurut saya. Jadi kan banyak penderita pasca stroke itu di usia produktif harus kehilangan pekerjaannya, gitu toh. Padahal sebenarnya kalau dari pengalaman kami gitu, mereka dengan latar belakang pekerjaannya itu dengan kemampuan yang masih ada, itu sebenarnya masih layak untuk bekerja. Gitu. Poinnya adalah di unsur kemampuan dan kapasitas. Kan, gitu. Nah, teknologi ini kalau saya amati tadi, saya ikut webinar baru kali ini ujung ke ujung ya. Itu memungkinkan enggak? Jadi dok, jadi nanti teknologi ini kan tadi bicara tentang data ya, bahwa dari seluruh kemampuan si stroker ini bisa di-track bahwa dia awalnya seperti apa, proses perbaikannya seperti apa, sesuai dengan setting goal yang direncanakan. Nah, dari sana data itu menjadi sangat penting terkait dengan kemampuan dan kapasitas, itu menjadi feedback buat pemberi kerja. Gitu toh. Bahkan mungkin sampai SIM ini ya, itu sebenarnya menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui para polisi bahwa data ini dari neuro menunjukkan bahwa oh ini layak, ini enggak, gitu kan kira-kira. Karena di sini terekam semua bagaimana motorisnya, bagaimana kognisinya, bagaimana afeksinya, di situ kan bisa terekam semua di sana. Sehingga dengan data yang utuh itu pemangku kepentingan kan bisa langsung mengerti, oh ya ini layak, oh ini enggak. Nah, batasan layak enggak ini kan tadi Dr. Hendri kan bisa sampaikan bahwa ini perlu kolaborasi. Batasan seperti apa dari kepolisian, batasannya apa seperti pemberi kerja, dan batasannya apa dari dokternya. Itu sih kalau terkait dengan stroker, saya pikir mereka patut diperjuangkan bagaimana pekerjaan mereka tetap ada. Kalau memang hal tersebut harusnya masih ada. Kira-kira ke sana. Karena kadang-kadang pemegang keputusan itu subjektif melihat oh ini udah stroke udah selesai, kira-kira gitu kan? Gitu. Nah, oleh karena itu mungkin dari neurologi akan punya peran yang sangat penting dalam penyelamatan bagaimana kehidupan insan pasca stroke dengan teknologi ini. Itu dok. Jadi harapan saya nanti ke sana kami juga ingin support gitu ya. Kalau nanti kita bisa dikolaborasikan bagaimana lapangannya bagi seperti apa gitu. Karena di stroke ini kadang-kadang salah pengertian bahwa yang dipikirkan hanya motorisnya saja gitu. Sedangkan untuk kehidupan itu butuh tadi Dokter Ana bilang butuh kognitif, butuh mood, butuh emosi, dan itu semua harus diperbaiki kira-kira ke sana. Dan
Dengan teknologi ini harapan saya semua data terekam sehingga kita punya acuan setting goal berikutnya apa dan punya rekaman juga bahwa secara objektif stroker layak bekerja. Oh, stroker nanti dulu. Oh, stroker boleh naik mobil. Stroker ntar dulu. Itu semua jelas gitu, Dok. Itu sih Dokter Hendri dan ini luar biasa. Jadi saya punya pandangan tambahan untuk bagaimana ke depan. Terima kasih Dokter Hendri, terima kasih Stroki, Prof dan Dokter Ano. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Joko. Menurut saya sangat menarik banget ya. Jadi data-data ini memang kita bisa kumpulkan, kita bisa tracking dalam satu data ini. Kita bisa membantu sebenarnya untuk pasien-pasien stroke. Tidak hanya motoris, tapi juga kognitifnya. Apakah masih layak bekerja atau tidak. Kalau untuk data, sebenarnya dari luar tuh sudah dilakukan ya dengan aplikasi Kinect yang tadi sudah saya masukkan, Microsoft juga ya, WeFit. Mereka punya data-data tertentu yang bisa kita rangkum dalam satu storage. Data-data itu bisa kita kumpulkan dari kemajuan-kemajuan terapinya dengan penggunaan aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi penggunaan ini sangat memungkinkan. VR menurut saya dalam 1 atau 2 tahun ke depan merupakan salah satu teknologi yang harus kita kuasai, terutama di bidang neurologi kalau kita tidak ingin ketinggalan. Karena nanti 5G ini, Prof. Kalau 5G kita lihat internet akan sangat cepat, storage-nya akan cepat. VR terutama untuk di bidang neurologi akan sangat dibutuhkan. Nanti operasi jarak jauh, Prof, kalau di luar mungkin sudah memungkinkan dengan penggunaan virtual reality. Jadi telesurgery dan lain-lain. Dan salah satu pengembangannya mudah-mudahan kita bisa bekerja sama juga dengan PP Perdosi misalnya untuk mengembangkan menjadi salah satu teknologi yang bisa kita kuasai sebenarnya. Itu saran saya. Terima kasih Dokter Henry. Mungkin yang lain ada Pak Aan, Bu Ayu Mahadewi, Bu Ayu Supraba, Dokter Ayu Supraba yang mau berdiskusi. Mungkin ada tambah sedikit lagi Dok terkait dengan game tadi seperti yang mohon maaf harus saya ngomong bilang dulu. Mohon maaf sedikit nambahin. Jadi Dok tadi yang dikeluhkan sama Mas Haji bahwa itu pun juga memang kadang-kadang kami di sini punya facts namanya various alertness cognitive stimulation. Basisnya adalah memang game Dok memang. Nah terkait dengan hal tersebut memang butuh resep ya menurut saya. Jadi tidak semua kondisi itu bisa dilakukan dengan yang sama. Nah, mungkin ini nanti Dr. Henry bisa membuat resepnya gitu ya kan begitu dahsyat ini. Bikin resepnya, oh kalau dengan level seperti ini kemampuan seperti ini dia butuh seperti apa gamenya. Dengan latar belakang masalah seperti ini butuh gamenya seperti apa. Itu kalau diresepkan sehingga nanti tidak tabrak-tabrakan Dok. Di pasar itu. Jadi jangan sampai nanti pas mencoba malah vertigo karena gitulah. Nah, itu yang mungkin nanti butuh tindak lebih lanjut dari hal yang baik ini. Itu Dokter, terima kasih banyak. Makasih Pak Joko masukannya. Mungkin kalau di luar ya Pak Joko ya, aplikasi sudah mulai diresepkan juga nih. Di-approve sama FDA atau enggak ya kalau di Amerika misalnya. Jadi resepin di luar negeri, di Amerika, resepannya tidak hanya cuma obat misalnya, aplikasi sudah mulai juga diresepkan misalnya. Nah itu juga perlu kita ini yang kita tunggu Dok. Ini yang kita tunggu. Dari bidang neurologi ada yang benar-benar konsen, kita sama-sama merumuskan nih apa saja sih kebutuhan-kebutuhannya. Dan terima kasih banyak nih masukannya banyak banget Pak Joko buat kita semua. Mudah-mudahan bisa kita masukkan salah satu program dari Perdosi misalnya. Tapi itu memang butuh effort menurut saya. Terima kasih Dokter, terima kasih.
Baik, mungkin ada tambahan dari rekan-rekan dokter, caregiver, atau strokers yang lain yang mau berdiskusi dengan Dr. Henry. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Kalau belum ada, saya tambahin lagi. Oke, silakan Prof. Ya, share screen ya. Ini suatu hal yang mengimplementasikan nah makanya Yasuki sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Kelihatan, ya, Prof. Sudah terlihat. Ya. Nah ini Yasuki paradigma dan visi Yasuki untuk NKRI, untuk kita semua. Kan buat ya jadinya. Nah apa yang ada adalah cara visi Yasuki adalah menggunakan semua SDM yang ada. Nah, Dr. Henry ini melakukan hal tersebut dengan teknologi dan sumber daya ada yang di dalam negeri sendiri. Nah ini konsep yang telah coba saya lakukan ya. Ini urutannya begini. Orang peduli sekali sama sumber daya human resource ya. Ya ini makanya lihat ya semuanya masalah otak ini dipikirkan betul. Kemudian tahun 2010 sampai 2020 dikit genomic ya, autonomic medicine ya dan sebagainya. Ini juga tetap tidak bisa memecahkan masalah. Kemudian ini rekayasa saya lihat dari literatur kelihatannya begini ya. Tanggal 2020 dan 30 indicate of brain and neuroscience concept. Dasarnya adalah begini. Ya. Dan kebetulan Dr. Henry mencoba inilah landasannya ini. Kenapa demikian? Ada ada bonus demografi dan sebagainya. Munculnya berbagai ya ini revolusi industri dan untung di Jepang analisa tentang society-nya, dampaknya. Itu luar biasa loh ya. Kita tinggal melakukan sesuatu yang nah, ini ya konsep yang neurologi katakan ya ini. SDM berkualitas, beradab dan bermartabat. Jadi bisa kita memanfaatkan seseorang stalker itu kan memberikan kita suatu ilmu, suatu lapangan kerja dan sebagainya. Masa kita diam saja, menunggu saja, kita balik. Masih banyak hal yang bisa dilakukan kita bersama. Karena apa? Otak manusia itu berakal dan berbudi. Lihat, compassion-nya itu harus keluar ya. Nah ini contohnya ini ya, ini ternyata otak begini. Kalau dibandingkan teknologi ya, ini seperti 100 juta komputer sekaligus di dalam otak ini bekerja bareng. Nah, jadi variabel manusia itu bisa 150 sampai 200 triliun. Jadi masih banyak hal yang belum bisa kerjakan. Ya ini ditemukan, coba dianalisa oleh orang neuroscientist ya. Nah kemudian ini ya timbul di revolusi ya industri society neuroscience ternyata ini hubungannya hanya dengan konsep ini. Ya, salah satu yang dikemukakan komunikasi ini ya memanfaatkan variabel manusia dengan teknologi. Ya, itu luar biasa konsep ini ya. Nah, caranya adalah membenarkan konsep brain neuroscience, kolaborasi, neurologis sebagai yang mengenal ilmunya, orang teknologi memberikan keinginan kita, kemudian ya society-nya gimana, broker yang punya pengalaman banyak tentang ini ya, marketingnya gimana, ya public health ya dan sebagainya.
kemudian digital sistem kesehatan ya, digital sistem kesehatan ya, paradigma baru. Dulu kesehatan sosial, sekarang sosial ekonomi. Nah, kita dulu sosial saja, sehingga programnya anggaran belanjanya kecil. Harusnya masuk ini sosial ekonomi. Mudah-mudahan akan menjadi gede. Banyak hal yang masih kita, karena landasannya human capital. Dengan sosial ekonomi, program apapun bisa dikeluarkan. Contohnya sekarang, semuanya ekonomi dikalahkan dengan masalah pandemi. Contohnya itu ya. Jadi kita bisa melakukan. Ingat, putusan politik adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi kita memberikan data-data dan inilah konsekuensinya supaya paradigma baru ini muncul. Sosial ekonomi. Kesehatan adalah sosial ekonomi. Perlu modal, perlu dan sebagainya. Kita kalau sosial menunggu saja. Nggak bisa ya. Sosial ekonomi ada strategi. Nah, ini yang selalu ya saya sampaikan. Tadi ya, ini kan yang biasa. Ini kalau kita berhasil begini panjang ini. Begitu human capital nilai tinggi, sakit langsung turun semuanya. Human resources-nya ini kita harus melakukan sesuatu sehingga ini bisa dikendalikan. Produktivitasnya tetap masih ada, ya. Tadi Pak Joko tuh, Pak Joko ini sering berhubungan dengan dokter, tapi udah bukan seorang dokter. Pemikirannya luar biasa tuh sudah. Nah, itulah yang orang-orang begini yang harus ditepis, ya. Inilah masukan dari bukan dari kalangan kita, dari luar. Berubah sepanjang umur. Normal baru ini membuat kita untuk menginovasi dalam kehidupan profesi, baik itu dan mengajak teman-teman untuk kolaborasi, tujuannya sama, memperbaiki human capital. Ya, ini ya tuh lihat tuh ya, semuanya kan ini otak semua nih kalau ini. Bagaimana bersatu karena keragaman ya, dasar dari neokorteknya itu ya, terus belajar terus karena ya ini kita harus sama tujuannya. NKRI juga sama tujuannya. Tadi kesatuan dalam keragaman ini beda sekali ya. Caranya adalah bagaimana kita membuat dari sumber dari manusia ini memanfaatkan data-data itu untuk kita sama-sama pecahkan bersama. Ya, inilah kita ya semuanya masih punya tanggung jawab terhadap nusa dan bangsa. Terima kasih tambahan. Luar biasa Dr. Henry, terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Memecahkan salah satu konsep yang saya lontarkan. Ternyata ada yang tahu ya bahwa tentang brain and neuroscience ini ya adalah beginilah. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Bu Ana, silakan. Terima kasih, Prof. Teguh Ranakusuma, Ketua Umum Yayasan Stroke Indonesia Pusat. Dr. Henry, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin untuk penutup, silakan Dr. Henry. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof atas bimbingannya. Menurut saya sangat luar biasa konsep dari Prof. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi, Prof. Memang dibutuhkan kolaborasi, Prof. Nggak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Kalau kita berkolaborasi sama-sama untuk memajukan neurologi, taman neuroscience, mungkin dampaknya akan lebih baik buat kita semua, untuk pasien-pasien kita, dan untuk masyarakat. Mohon bimbingannya, Prof. Saya juga harus banyak belajar. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi nanti. Kalau bisa untuk S3 nih, bagus. Kosong. Saya dukung, Prof. Dukung. Ya, betul enggak? Dr. Grace Sumantir, gimana pendapatnya? Ini masih muda nih. Betul. Setuju, Prof. Setuju sekali.
Baik, terima kasih Dr. Henry Gunawan, spesialis saraf, Kepala Departemen Neurologi Rumah Sakit Daerah Walet dan FK UGJ Cirebon. Untuk teman-teman silahkan dibuka videonya. Kita akan bersaling sapa dengan Prof. Teguh. Baik, ada Bu Lulu, ada Pak Joko Sumesta, ada Bu Mirna, ada Kang Aji, ada Pak Aan, ada Bu Tina Rumantir, ada Ibu Meliana, ada Bapak Yusuf Firdaus, Bapak Yunanda Ardian, Ibu Dini Andrini, Bapak Ken atau Ibu Ken nih? Ibu Ken, ada Ibu Nurul, ada Ibu Cynthia, Ibu Desi dari Rumah Sakit Wangaya, ada Bapak Azam, terusnya ada Mas Edwin, strokernya kita yang selalu setia, ada juga Bu Ruth, Marifa. Terima kasih sudah bergabung di kelas Kamisan Yastroki hari ini. Terima kasih Prof. Teguh Ranakusuma, Ketua Yayasan Stroke Indonesia Pusat. Terima kasih. Terima kasih semua, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dokter. Teman-teman semua. Sehat selalu, jaga kesehatan selalu. Ya, semuanya. Ya, semuanya. Terima kasih.